فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan, masih sama hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi mengenai amalan seorang hamba kelak di hari kiamat yang pertama kali dihisab antara hamba dan Allah Ta'ala adalah salatnya. Kalau baik salatnya, baik semuanya, dan dia termasuk orang yang beruntung dan selamat. Apabila rusak salatnya, maka akan rugi dan bangkrut keadaannya. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Masih halaman 4 ya. Qala al-mu'allifu asbahullah. Mengenai apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya kaitan dengan sujud sahwi atau yang semisalnya. Dan sudah kami simpulkan pada pertemuan sebelumnya, yang bisa disujud dengan yang bisa ditambah sujud sahwi adalah apa? Kalau dia meninggalkan perkara yang wajib dalam salat. Adapun perkara rukun dalam salat enggak bisa ditambah sujud sahwi. Tapi tambah 1 rakaat baru sujud sahwi. Paham? Tambah rakaat yang baru dia sujud sahwi karena dia lupa. Paham? Tapi kalau perkara yang wajib dalam salat yang dia lupa, boleh ditambah sujud sahwi. Lupa tasyahud misalkan. Sudah pahami ya? Nah, kita lihat sini biar tambah jelas. Kata beliau, Fa'an Zaid bin Wahab radhiyallahu anhu, maka dari hadisnya Zaid bin Wahab radhiyallahu anhu qala ra'a Hudzaifah rajulan la yutimmu ruku' was sujud. Suatu ketika Zaid bin Wahab melihat, suatu ketika beliau berkata, Hudzaifah bin Yaman melihat salah seorang la yutimmu ruku' was sujud. Dia tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Qal mas shallait, kamu belum salat. Walau mutta ala ghair fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Allah misal ngeri ini. Kamu belum salat. Kalau seandainya kamu mati, niscaya kamu akan mati. Niscaya kamu mati di atas apa? Tidak di atas fitrah, tidak di atas kesucian yang Allah Taala fitrahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Paham ya? Karena orang tersebut rukuk sujudnya apa? Enggak sempurna. Ya mungkin tidak khusyuk. Kan amalan pertama kali nanti yang diangkat di akhir zaman di antaranya apa kemarin? Al-khusyuk, ya kan? Nah, sebutkan nama kemarin itu kan, sampai-sampai orang melihat di salat jamaah enggak ada satupun yang khusyuk. Paham ya? Ya, awwalu, ya kan? In syi'ta haditsannaka bi awwali ilmin yurfa' minan nas. Jika kamu mau aku kabarkan kepadamu tentang ilmu apa pertama kali yang akan diangkat dari manusia, al-khusyuk. Paham? Kita lihat sini. Wa fi sahihain Abi Hurairah anhu. Di dalam sahihain dari hadis Abi Hurairah anhu. Wa sayati insyaallah taala akan datang nanti insyaallah taala anna rajulan dakhala al-masjid wa shalla wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid. Bahwasanya suatu ketika ada salah seorang masuk ke masjid kemudian salat orang tersebut dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pinggir masjid. Nahiyatul masjid itu maksudnya berada di bagian pinggir. Faja'a fasallama alaihi, kemudian orang tadi datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah kamu, salatlah. Karena sesungguhnya kamu belum salat. Lihat, padahal sudah salat. Sudah salat sempurna, cuman karena tidak ada tumakninah dalam salatnya. Dinilai belum apa? Sah. Irji', kembalilah. Fasalli, salatlah. Kemudian salatlah fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu belum salat. Faraja'a fasalla tsumma sallam, kemudian dia mulai lagi, kembali lagi dan mulai salat lagi, kemudian salam. Faqala wa 'alaika, dan masih wajib atasmu. Irji' fasalli fa inna Rasulullah menjawab salamnya, dia salam lagi, Rasulullah wa 'alaika, maksudnya jawab jawaban salam.
Kemudian Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, kemudian salatlah karena sungguhnya engkau belum salat. Ma'annahu, bersamaan dia shalla wa raka', salat dan rukuk, wa tawaddaa dan wudu juga. Illa annahu lam yusalli 'alal wajhil masyru', hanya saja dia tidak salat dengan apa? Di atas sisi yang disyariatkan. Salatnya masih apa? Keliru. Fa kanat salatuhu mardudatan alaihi. Maka salatnya ditolak, enggak diterima dari orang tersebut. Paham ya? Ini dikenal hadis musyi' salatahu. Orang yang apa? Yang jelek salatnya. Itu dari ada hadis dikenal hadis musyi' salatahu, ya kan, orang yang jelek salatnya. Suruh balik ngulangi lagi. Makanya kalau salat itu pastikan khusyuk. Paham ya? Tidak banyak aktivitas yang apa? Di luar gerakan salat. Kecuali apa kemarin al-harakah al-yasirah, gerakan sedikit mungkin gatel, garuk-garuk, atau yang semisalnya. Nanti pun sebutkan juga gerakan-gerakan yang agak banyak tapi darurat boleh. Misalkan dia yang bawa anaknya apa? Main kabel, ketop-topan misalkan. Posisinya nyala itu berbahaya kan? Dia boleh ngambil anaknya, taruh sebentar. Gerakannya lumayan banyak itu kan? Itu enggak masalah. Atau dia lagi bawa anak sholat, kemudian anaknya mainan kelabang, lipan. Kalau kelabang lewat itu, dia harus bawa anaknya ini, bahaya. Atau anaknya mainan api, korek api, bakar karpet misalkan, di ujungnya misalkan, paham ya? Dia ambil segera, padamkan apinya, tapi nggak bicara loh ya. Apa namanya? Lanjutkan sholatnya. Itu nanti masalahnya gerakan yang darurat. Sudah paham ya? Tapi kalau udah banyak gerakan ke belakang sana, kamar mandi, kemudian sampai luar sana, berarti sudah batal. Ini maksudnya gerakan darurat yang sifatnya enggak terlalu banyak juga, cuma sekedar ngambil, amankan. Datang madamkan, datang lagi. Jadi paham insyaallah ya? Kita lihat, fayanbaghi lil muslim an yattaqiyallah azza wa jalla bi nafsihi. Maka selayaknya bagi seorang muslim hendaknya dia bertakwa kepada Allah taala pada dirinya. Wa an yata'allam kaifiyatas shalah, dan hendaknya mempelajari bagaimana tata cara salat. Wa yusalli kama shalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia salat sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita salat, pastikan mencontoh dan meniru salatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibiasakan salawat atas Nabi ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salatnya kita mencontoh salatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadisnya sahih kemarin kan, hadisnya Malik bin Huwairis kan, riwayat Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita ambil dikit lagi. Masdaru akhdhi sifatis salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber mengambil sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumbernya dari mana? Kita mengambil salatnya seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana sumbernya? Kita lihat. Wasifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu minal ahadits ats-tsabitah anhu fis sahihain wa ghairihima. Penting ini. Dan sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita atau diambil dari hadis-hadis yang sahih yang datang di dalam sahihain. Apa sahihain itu? Sahih Bukhari, sahih Muslim. Dan yang selain keduanya. Fala tu'khadh bir ra'yi wal hawa wal qiyas. Penting ini. Dan jangan diambil dari ra'yi, pemikiran, logika maksudnya, wal hawa hawa nafsu wal qiyas dan qiyas. Wal aqlu al kasid, dan juga jangan diambil dari akal yang rusak. Kasid itu fasid, akal yang rusak. Fala yumkin an yusalli ahadun kama sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi ma'rifati sahih sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang pun untuk salat sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengetahui yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi harus paham. Alhamdulillah sekarang udah banyak kitab dibukukan kan. Sifat salat Nabi karya Syekh Mukbil ada. Sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani ada. Cuman kalau karya Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, beliau menguatkan tambahan zaidah dan qudamah. Paham ya? Tasyahud menggerakkan jari telunjuk. Ternyata apa? Itu ziyadahnya syadza biha zaidah bin qudamah rahimahullah taala. Sehingga kalau tasyahud cukup begini aja, enggak perlu gerak-gerakkan. Mafhum? Itu pendapat yang kuat. Waqad allafa al-ulama kutuban mukhtasaratan wa mutawwalatan wa mutadamminatan
Dan sungguh para ulama telah barakallahu fiik membikin karya tulis atau artikel, menyusun, mengarang kitab-kitab yang ringkas, wa mutawwalah panjang lebar, wa mutadamminah dan juga terkandung di dalamnya li sifatis salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sifat atau tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika li ahammiyatiha, yang demikian itu karena pentingnya salat tersebut. Kama sannaf al-Bukhari, sebagaimana Bukhari juga memiliki artikel ngarang kitab bab al-qiraah khalfal imam, bab membaca di belakang imam, pendapatnya kuat, di belakang imam itu terbaca walaupun salatnya salat jahriyah. Paham ya? Kalau salat sirriyah jelas imamnya kan diam, bukan diam ya, imamnya bacanya pelan kan, makmum baca juga. Salat jahriyah bagaimana? Walaupun imam keraskan bacaannya, makmum juga baca. Jangan sampai berpendapat dengan hadis yang yang dibicarakan kesahihannya, paham ya? Yaitu mengenai qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum, akhirnya makmum diam aja. Allahu akbar. Mencukupi bacaan imam itu keliru. Itu pendapatnya lemah. Hadisnya apa? Barakallahu fiik, fihi ma fihi minal kalam. Hadisnya banyak kritikan dan juga tingkatnya tidak sahih, sehingga bacaan imam itu bukan bacaan makmum. Imam baca, makmum juga baca, cuman kapan bacanya? Itu para ulama sedang pendapat yang kuat kalau memungkinkan setelah bacaan Al-Fatihahnya. Paham ya? Jadi imam baca Al-Fatihah, selesai baca surat pendek, antum baca Al-Fatihahnya. Karena baca surat pendek bukan rukun tapi sunnah. Antum enggak baca enggak masalah. Paham ya? Doa istiftah sunnah juga bukan rukun. Paham ya? Rukunnya Al-Fatihah, itu rukunnya. Paham ya? Jangan sampai ditinggalkan. Kita lihat lagi wa kitab Raf'ul Yadain, dan juga kitab karya Imam Bukhari Raf'ul Yadain, mengenai mengangkat kedua tangan. Dihafalkan nih Bang. Ngangkat kedua tangan Bang, jangan setiap kali bangkit ngangkat Bang. Ngangkatnya di 4 tempat. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sudah berapa? 3. Yang keempat setelah bangkit dari tasyahud awal. Allahu akbar. Selain itu enggak usah ngangkat. Itu pendapat yang kuat. Bukan setiap gerakan ngangkat. Paham ya? Dan ngangkatnya pastikan ya sebagaimana yang dianjurkan, hatwa mangkibai atau atraf udunai. Paham ya? Enggak perlu gini juga, enggak perlu. Kita diksikan aja. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kebablasan terlalu berlebihan itu. Allahu akbar. Paham ya? Terlalu meremehkan. Allahu musta'an. Paham? Terlalu meremehkan tadi ya. Jadi pastikan gerakan kedua tangan yang tidak sampai 5 kilo beratnya. Iya kan? Bismillah. Allahu akbar. Paham ya? Jangan Allahu akbar. Allahu musta'an, atau sangat semangatnya. Allahu akbar. Itu juga berlebihan juga. Hatwa mankibai au atraf udunai. Mafhum insyaallah? Berikutnya. Ila dzalik. Dan selain itu dari kitab-kitab yang ada, wasannafa Ibnu Nasr Al-Marwazi Ta'zimu Qadris Shalah. Karya tulis lagi nih. Ibnu Nasr Al-Marwazi punya karya tulis Ta'zim Qadris Shalah. Itu agungnya kadar salat. Wal Ibnu Qayyim kitab shalah ada juga, wal Syekh Al-Albani kitab sifat salatin Nabi, mulai dari matanya ada, syarahnya ada ini. Wa qad katabtu fiha musannafan mukhtasaran, dan sungguh aku telah menulis dalam masalah sifat salat ini sudah ditulis, disusun dan ringkas. Dimna kitabi ya, yang masuk dalam kandungan kitabku Ahkam Shalatil Jalis, hukum seputar salat dengan duduk. Wa dhamantu, dan aku menggabungkannya kitabi dan kitabku Salamatul Khalaf fi Tariqatus Salaf, segini tebalnya itu. Cetakan Saudi loh, salah itu bagus ya. Anak punya kitabnya itu, karya Syekh Abdul Hamid, Salamatul Khalaf fi Tariqatus Salaf. Selamatnya orang belakangan itu ketika mencontoh mengikuti jejaknya para salaf. Summa badali, kemudian nampak padaku an ufridahu, untuk menyendirikan artikel tersebut ma'atatimati, bersamaan penyempurnaan yang ada, wa sammaituhu, dan aku namakan As-Sahih Mukhtasar fi sifatis salati sayyidil bashar. Sudah dicetak juga ini. Anak punya PDF-nya. Alhamdulillah ya. Belum mana cetak, cuman PDF-nya sudah ada. As-Sahih Mukhtasar, yaitu ringkasan yang sahih mengenai sifat salat sayyidil bashar,
sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata sudah banyak para ulama belakangan yang yang menulis artikel tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.